Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Abdul Rafi Putra Setiawan dari kelas 10 RPLB akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman dasar C++. Di sini terdapat library include IOStream, cstdlib, dan string.h. Untuk tipe data di sini menggunakan integer, char, dan string. Di sini juga ada fungsi void header aplikasi, apps, info, dan void dan info yang lainnya. Nah, di sini ada start, kita run dulu. Nah, di sini ada outputnya. Di sini ada define start, keranjang sama dengan 0, total sama dengan 0, sistem CLS, lalu mengeluarkan output seperti ini. Dan menggunakan sistem pause. Setelah sistem pause ini dia menggunakan go to awal ke define awal. Di define awal ada sistem CLS, memanggil void header, mengeluarkan output seperti ini. Di sini terdapat kita disuruh include sebuah variabel. Di sini disuruh s, i, dan n. Nah, di sini juga bisa menggunakan S kecil, S besar, I kecil, I besar, N kecil, dan N besar. Di sini kita coba N, dia akan sistem CLS mengeluarkan void akhir, memanggil void akhir, lalu return 0. Nah, di sini kita coba ke I, information. Nah, di sini ada dia ketika kita ke information, dia bakalan ke define informasi, akan ke goto informasi. Nah, di sini menggunakan sistem CLS, memanggil void header, mengeluarkan output seperti ini. Di sini kita disuruh pilih 0 sampai 5 dan punya fungsinya masing-masing. Di sini kita coba 0. Nah, di 0 ini dia menggunakan sistem CLS, memanggil void akhir, lalu return 0. Nah, di sini juga jika kita tekan 1, dia akan sistem CLS memanggil void header, lalu memanggil void info. Nah, di sini juga ada kita disuruh ikut lanjut belanja, dan di sini ada output press B to back information menu. Jadi di sini kita coba dulu untuk di sini juga menggunakan if else. Di sini kita untuk B, jadi ketika kita ke B, dia bakalan ke goto informasi, ke goto define di information menu ini. Lalu kita tekan 2, dia akan seperti ini, sistem CLS header, lalu memanggil void barang. Nah, di sini kita disuruh include lagi lanjut belanja yen, yes, no, atau back. Nah, di sini kita coba back. Dan seterusnya dari info 3 sistem CLS memanggil void header, memanggil void aplikasi. Di sini juga ada kita back lagi. Lalu di sini ada kita sistem CLS header, lalu apps. Untuk kita tekan 4. Di sini apabila kita tekan di oke. Nah, dia kalau kita tekan 5, dia bakalan ke define goto awal yang di atas ini. Nah, yang di awal tadi. Nah, di sini juga menggunakan sistem else. Jadi ketika kita mengisi selain S, I, dan N, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Input salah, masukkan S, I, tekan enter, menggunakan sistem pause, lalu ke goto awal, bukan ke define awal. Nah, sekarang di sini juga sama, menggunakan sistem else. Jadi ketika kita mengisi selain 0 sampai angka 0 sampai angka 5, dia akan mengeluarkan output seperti ini.
mengeluarkan input salah, kita disitu sama mengeluarkan sistem pause, lalu ke goto informasi seperti itu. Nah sekarang jika kita tekan S, dia akan ke define belanja. Nah di define belanja ini ada sistem CLS, header, lalu ada mengeluarkan output seperti ini. Nah di sini juga menggunakan if else, jadi kita disuruh menginputkan. Kita coba 4 dulu. Jadi ketika kita pilih 4, dia akan ke go to define awal. Lalu kita coba 1. Di sini kita akan pilih ke 1 dulu. Jadi ketika kita pilih 1, dia akan ke go to baju. Ke go to define baju. Nah, di define baju ada sistem CLS, memanggil void header dan mengeluarkan output seperti ini. Dan di sini juga kita disuruh include berapa jenis baju yang akan kita beli. Di sini jenis baju itu seperti ukurannya yang berbeda atau warnanya yang berbeda. Nah, di sini dipilih baju, memanggil fungsi transaksi baju, di mana kita bakal disuruh memilih A, B atau C. Pilih A. Nah, untuk sintaksnya seperti ini. Pilih baju kategori A, terdapat harga dan keterangan. Kategori B, kategori C. Lalu di sini juga menggunakan sistem else. Nah, kita pilih ukuran. Nah, di pilih ukuran ini juga kita memanggil fungsi, di mana fungsinya itu adalah pilih size. Untuk sintaksnya seperti ini. Saya juga menggunakan sistem else. Nah, kita input jumlah barang 1. Nah, karena tadi kita pilih 2, sehingga dia akan mengulang lagi 2 kali. Pilih berapa? Nah, di sini sistem else. Jadi ketika kita mengisi selain A dan B, A, B, C, dia akan input salah, ulangi input. Nah, seperti ini. Dia di keterangan untuk keterangan ini oversize blue pocket blue size M3 seharga 300.000. Jadi total di sini bukan total 100 ditambah 300, tetapi total harga dari satu jenis barang yang kita beli. Nah, untuk keterangannya ini menggunakan fungsi cut. Nah, untuk sintaksnya seperti ini. Memanggil keterangan, size, memanggil ukuran, jumlah, NDL dan keranjang seperti ini. Jadi di sini juga ada kita disuruh menginputkan lagi belanja lagi atau tidak. Jadi kita akan memesan barang lagi atau tidak. Jadi disuruh ketika kita tekan no, kita akan diarahkan ke pembayaran, ke define pembayaran. Di define pembayaran define pembayaran terdapat sistem CLS, memanggil void akhir bagian, lalu di sini ada subtotal sama dengan total. Jadi sehingga ketika totalnya akan dikalikan dengan diskon pajak, dia tidak akan
terubah-ubah lagi karena sudah disimpan harga sebelumnya di subtotal. Nah, subtotal mengeluarkan output subtotal. Nah, sintaksnya seperti ini. Memanggil fungsi total. Untuk fungsi total seperti ini, diskon, pajak, total. Nah, lalu di sini kita disuruh pilih metode pembayaran. Untuk pilih metode pembayaran ada dua, yaitu cash dan bank. Di sini kita coba dulu untuk jadi di sini akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, jadi kita selain di sini menggunakan if else, jadi ketika kita memilih selain 1 dan 2, dia akan input salah, ulangi input, go to pembayaran 1, ke define go pembayaran 1. Nah, itu coba cash. Nah di sini juga untuk cash kita akan memanggil fungsi pembayaran. Di fungsi pembayaran ini terdapat uang bayar. Kita disuruh inputkan uang bayar seperti ini. Jadi ketika kita mengisi uangnya lebih kecil daripada totalnya, dia akan mengeluarkan seperti ini. Uang tidak cukup, silakan ulangi pembayaran. Dan di sini kita ditawarkan untuk mengubah metode pembayaran menjadi bank. Di sini kita coba no dulu. Nah, kita coba 500 kembali 100. Ini seperti ini, kembalian sama dengan uang bayar dikurangi total. Kembali sama dengan mengeluarkan output kembalian, variabel kembalian. Nah, di sini menggunakan looping untuk belanja lagi. Nah, menggunakan looping dual. Jadi ketika kita Y, dia akan kembali lagi ke awal. Ke goto awal. Di sini menggunakan dual. Nah, dual. Dia akan kembali ke sini. Keranjang sama dengan 0. Jadi fungsinya keranjang sama 0, total sama 0 disimpan di sini adalah untuk merestart bagian yang awal, yang pembayaran tadi ke 0 kembali. Nah, di sini kita coba lagi. Nah, sekarang celana juga sama, mengisi sistem CLS, memanggil void header, mengeluarkan output seperti ini. Juga sama menggunakan looping. Jadi jika kita celana juga sama seperti tadi, seperti baju, kita disuruh pilih celana. Di sini memanggil fungsi transaksi celana. Di sini juga sama seperti baju, yang beda adalah harga dan keterangan. Untuk ukuran juga memanggil fungsi pilih size seperti yang tadi. Nah, sekarang kita Y, dia akan ke goto belanja, define belanja. Nah, di sini kita akan membeli barang lain selain yang tadi. Kita akan di goto belanja kita coba sepatu. Nah, di sepatu ada yang berbeda. Jadi di sini di sepatu itu nah, di sepatu ini, jadi ketika sepatu ini cuman ada 20 jenis. Jadi ukurannya variasi, tetapi untuk barangnya hanya ada 3. Di sini sepertinya error. Ini close dulu. Kita coba lagi.
Jadi seperti ini. Jadi sepatu itu ada 25 jenis. Di 25 jenis ini uh, hanya jadi di sepatu hanya memiliki 24 jenis saja. Jadi seperti itu bedanya. Nah, untuk di sepatu ini dia menggunakan fungsi transaksi sepatu. Sama seperti baju dan celana, hanya saya yang beda harga dan keterangan. Nah, untuk pilih sepatu, nah di sini pilih ukuran menggunakan fungsi size sepatu. Nah, kenapa tadi sepatu lebih banyak? Karena di sini ukurannya juga banyak, sekitar ada 8 ukuran yang berbeda-beda. Jadi kita pilih ukuran. Jadi di sini juga menggunakan sistem else. Ketika kita memilih ukuran yang tidak ada, dia akan mengeluarkan input selalu ulangi input. Lalu di sini jumlah barang seperti tadi. Nah, karena tadi kita pilih 2, jadi kita disuruh pilih 2 juga. Pilih 2 jenis barang, jadi kita isi dulu. Nah, di sini lagi. Nah, dia bakal seperti ini. Di sini subtotalnya menjadi 1.500.000, diskon 75.000, pajak 15.000, total 1.440.000. Karena dia menggunakan sistem if. Jadi ketika harganya lebih dari 500.000 dan 1 juta akan terkena diskon dan pajak seperti ini. Kita coba satu. Di sini kita uang bayar. Ketika uang bayar kita kurang, tadi kita ditawarkan untuk merubah metode pembayaran dari cash ke bank. Nah, kita Y, dia akan langsung merubah dari pembayaran cash ke bank. Lalu di sini kita disuruh mengisi nama. Untuk nama, jadi ketika kita tadi memanggil fungsi pembayaran, nah di sini uang total itu lebih besar daripada uang bayar, akan seperti ini. If change, sintaksnya seperti ini. Lalu mengeluarkan fungsi bank. Nah, di bank ini kita akan disuruh untuk mengisi nama, mengisi nomor rekening. Nah, nomor rekening, masukkan jumlah uang, nah lalu dia akan memproses pembayaran. Nah, di sini untuk sistem loading screen-nya menggunakan looping for. Untuk sintaksnya seperti ini. Memanggil void akhir bagian, lalu total f bank. Nah, di sini strupr nama untuk memperbesar semua karakter kecil tadi, variabel yang kecil tadi. Nah, tadi kita coba lagi. Nah, karena tadi kita dari cash ke bank, sekarang kita coba dari bank ke cash. Nah, di sini kita metode pembayaran awal ke bank, dari bank, lalu masukkan jumlah uang. Jika uang bayar kita kurang, sama seperti cash tadi, dari bank kita bisa merubah metode pembayaran ke cash. Nah, di sini kita disuruh uang bayar. Nah, sama seperti tadi juga, ketika uang kita kurang, kita juga ditawarkan lagi untuk merubah pembayaran ke bank, dan seterusnya dari bank ke cash, dari cash ke bank sampai pembayaran itu berhasil.
Sekian video presentasi tugas akhir pemrograman dasar C++. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.